Tiap harinya tuh pasti akan selalu ada wangi-wangian berupa dupa dan menyan, itu jadi satu padu. Makhluknya berupa seperti orang, tapi itu banyak rambutnya, bulu-bulunya dari atas sampai ke bawah, gitu kan. Berbentuknya diceritain sama bapak tuh bentuknya serem banget. Perwujudan itu tuh dia bilang seperti kaki-kaki gitulah. Dia bilang tong hari wajah pami ujang badai ulin nganjang kadiku ka daerah selatan. Tell me your other side. Selamat malam sahabat dimensi, kembali lagi di Kamar Misteri Dimensi Lain. Bagaimana perasaan sahabat dimensi jika kalian tahu tempat tinggal kalian pernah dijadikan ritual tumbal? Kali ini saya kedatangan narasumber yang mempunyai kisah serupa. Silakan, Nak. Oke, perkenalkan, nama saya Aji. Mungkin dari awalnya tuh di rumah saat bapak buat temen ya, dan di situ tuh bapak temennya itu setiap hari ada di situ gitu kan. Aku juga jadi curiga gitu, kenapa temen itu selalu ada di situ setiap hari gitu kan. Dan hari demi hari tuh malah, ini kan posisinya tuh rumah tuh ruang tamu, kamar bapak sebelah kanan, kamar aku yang di kiri, ada ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Dari situ beberapa hari kemudian bapak sering tidur di luar. Barang-barang yang ada di kamar itu pun pada dikeluarin. Dan aku juga menaruh curiga nih, kenapa punya kamar kok nggak dipakai. Habis dari situ aku coba menanyakan itu semua, menanyakan kepada bapak, kok sekarang sering tidur di luar. Akhirnya bapak menceritakan bahwa ini buat kamarnya dipakai buat temen untuk ritual kekayaan, katanya kayak gitu. Dan aku juga tidak mempermasalahkan itu semua. Nah, tapi setelah beberapa hari kemudian itu tuh kejanggalan demi kejanggalan tuh ada, dan bukan kejanggalan saja, jadi kejadian yang dialami sama aku sendiri gitu kan. Berawal dari tiap harinya tuh pasti akan selalu ada wangi-wangian berupa dupa dan menyan, itu jadi satu padu. Satu padu itu akhirnya aku nanya, kok kenapa sih jadi setiap hari gitu kan. Ya ini dipakai dulu buat teman bapak, katanya. Ya udahlah gitu kan. Nah, kejadian dari situ tuh yang dialami sama aku berupa rumah yang asalnya hangat
tiba-tiba suasananya menjadi dingin, lalu suasananya berbeda menjadi keeng. Dari situ banyak merindingnya lah gitu kan ya, kok rumah jadi kayak gini gitu kan, karena yang biasanya rumah seperti apa jadi keanehannya banyak terjadi gitu kan, mulai dari situ. Lalu yang dialamin sama aku tuh ada beberapa momen dimana kita harus tidur di luar, Bukan di kamar. bukan di kamar, dan itu harus tidur di luar, dan kita pindah semuanya tidur di luar, dan yang masuk kamar itu hanya teman bapakku. Oh, cuma teman bapak. Ya, teman bapak. Dan itu keadaan rumah tuh harus benar-benar gelap gulita. Sama sekali kita nggak bisa ngelihat apapun itu. Jendela juga harus ditutup pakai kain. Pokoknya sama sekali tidak ada penerangan. Dan di saat itu tuh kita lagi tidur, mau tidur gitu kan, kayak ada suara langkah kaki mengelilingi kita. Kayak gitu kan. Nah, aku bilang, "Pap, itu apa?" Kataku. "Kok ada suara langkah kaki?" "Shh, itu datang." "Apaan yang datang?" Karena kan di situ posisinya aku nggak bisa lihat sama sekali. Nah, bapak bilang, "Itu Ger, ada di ruang tamu." "Emang apa itu, Pak?" "Kalau untuk sosoknya sih kayaknya yang nanti akan diceritakan selanjutnya nggak akan itu, cuman kayaknya yang datangnya bukan itu. Makhluknya berupa seperti orang, tapi itu banyak rambutnya, bulu-bulunya dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah gitu kan. Berbentuknya, diceritain sama bapak tuh bentuknya serem banget. Dari situ aku juga nggak bisa tidur juga ya, karena merinding iya, dingin iya, walaupun di situ udah pakai selimut, keeng iya, dan udahlah dari situ akhirnya bisa tidur. Besok pagi seperti biasa aku kerja kembali. Nah, setelah dari kejadian itu, yang teralaminya adalah diri aku sendiri pas tidur di kamar. Pas lagi tidur di kamar tuh, kalau untuk dari medisnya sendiri ya, yang kena erup-erup tuh pasti kita akan tidurnya pas lagi terentang. Ini posisinya aku lagi tidur miring. Lagi posisi miring kayak gitu, aku kena erup-erup. Nggak bisa gerak, pastinya ya, nggak bisa ngomong. Terus mau minta tolong susah, pasti ugah-ugah kayak gitu kan. Itu dari pinggang tuh serasa ada yang ngegenggam, berupa tangan yang besar ke perut. Dari situ ibaratnya roh aku keluar, itu rasanya tuh kerasa banget. Tahu kayak mainan pistol untuk nempel di kaca? Ya. Pek. Dan itulah kecabutnya tuh pek.
kerasa banget gitu. Dan akhirnya aku ada di atap nih gitu kan, aku bisa ngelihat posisi aku lagi tidur itu di atas. Dan saat itu tuh aku bisa gerak, aku bisa gerak, aku bisa ngomong gitu. Tapi banyak suara-suara yang aneh yang terjadi, mulai dari suara tangisan, suara yang kesakitan, aduh, ampun, terus minta tolong, kayak bener-bener kayak kesiksa, kayak gitu. Nah, yang lebih seremnya sih, aku ngedenger suara yang bener-bener agak berat gitu kan, dari mulai pelan sampai keras dengan begitu cepat. Suaranya, ayang darah, ayang darah, ayang darah. Dan itu tambah besar, ayang darah, ayang darah, ayang darah, ayang darah. Dan aku dari situ nggak bisa ngapa-ngapain, takut iya gitu kan. Aku sampai apakah ini aku mati atau kayak gimana gitu. Dan akhirnya aku sesuai dengan kepercayaan aku sendiri, aku baca. Aku membaca ayat kursi selama 7 kali tanpa nafas, dan yang terakhirnya dihembuskan. Itu pas dihembuskan itu kerasa roh aku tuh masuk lagi. Itu kasur yang diem goyang, dan akhirnya keringat semua, dingin semua. Aku lari buka, laporan lah akhirnya aku sama bapak. Laporan sama bapak, diceritain dari awal sampai akhir. Habis itu diceritain lah ke temen bapakku. Nah, besok pagi terus malamnya teman bapakku tuh masuk lagi ke ruangan. Kenapa kok jadi ngeganggu ke aku gitu kan. Dan itu beberapa menit lah gitu kan di dalam si temannya bapakku itu. Lalu dia keluar menceritakan bahwa Tuari Wangjang, abi marasakan eta budak beda tinu lain. Abi marasep hayang nuturkeun eta budak. Dan aku juga kaget gitu kan, kok mau gitu dia kayak gitu. Dan aku juga gak mau gitu diikutin sama yang kayak gitu, karena serem juga gitu kan, gak enak gitu kan. Nah, akhirnya bapak bilang, tong ngaganggu budak urang, lamun sakirana hayang ngilu ti jauh we, mantau we, tong ngadeketan budak urang. Dan sampai saat ini pun sering terjadi, kadang datang, kadang enggak, kayak gitu. Nah, setelah kejadian dari itu beberapa hari kemudian lah, selangnya entah aku lupa lagi beberapa hari, aku mimpi di situ. Posisinya dalam mimpi itu gelap banget, tapi aku ngelihat sosok, perwujudannya kayak orang, tapi kayak
ada cairan kayak gitu, dan itu aku di mimpi itu tuh bau banget, hanyir, bau amis kayak gitu, nyengat banget ke hidung. Kalau misalnya untuk sekarang kayaknya bakal muntah gitu kan, untuk bau seperti itu tuh. Lalu perwujudan itu tuh dia bilang seperti kaki-kaki gitulah gitu. Dia bilang, tong hari wangjang, pami ujang, bade ulin, nganjang kaditu ke daerah selatan. Geroan we abah, moal disaha-saha. Geroan we abah, eyang sutradara. Dan mungkin dengan nama eyang sutradara itu tuh, dengan sosok yang benar-benar menggambarkan kayaknya yang cairan merah itu tuh kayaknya darah gitu kan ya, bener-bener darah, bau amis kayak gitu. Nah itu aku bilang kayak gitu tuh, di mimpi itu tuh aku bilangin ke bapak aku. Dan akhirnya aku menyebutkan nama eyang tersebut. Kenapa tahu? Kok tahu namanya eyang tersebut? Gitu kan ya. Ya aja ceritain mimpi, di mimpi perwujudannya kayak gini. Nah itu mah yang ada di kamar. Kamar yang dipakai ritual. Nah setelah kesini itu tuh aku sudah nggak terlalu diganggu ya. Cuman kalau misalnya setiap pulang itu pasti kecium, selalu kayak gitu, dupa, menyan, tapi ada tambahan lain, bau amisnya itu. Bau amis, bau hanyir, amis ikan lah kayak gitu kan hanyirnya. Nah yang kealaminya sekarang sama bapak. Bapak juga ngalamin? Ngeganggu kayak gitu, ngeganggunya. Kalau bapak tuh itu kejadiannya pas aku lagi kantor, tiba-tiba keadaan masih pagi lah, sekitar jam 10-an, tiba-tiba ada telepon dari tetangga, kalau bisa mah pulang dulu. Kenapa? Ini si bapak ada sesuatu. Ya aku panik dulu dari situ kan, karena takutnya kenapa-kenapa. Akhirnya aku pulang, aku lihat dengan keadaan bapak begitu pucet, linglung, sampai ditanyain nama sendiri aja nggak tahu. Hari bapak namanya siapa? Dengan muka yang bingung, pucat, linglung, siapa ya namanya ya? Astagfirullahaladzim, katanya kayak gitu ya. Nah bisa lupa ya, udah kayak gitu. Kalau ini siapa? Kalau ke aku masih ingat, Haji. Lalu dari situ aku ngeliatin lah orang-orang terdekatnya, kayak misalnya anaknya, kakak aku. Ini siapa? Gak tahu. Kakaknya yang satu lagi, gak tahu. Neneknya pun, ibunya sendiri, ini foto siapa? Gak tahu. Terus almarhum istrinya aja sampai nggak tahu. Terus akhirnya aku nanyalah, kalau ini siapa? Tetangganya yang sering ngobrol
nggak tahu itu siapa. Itu sampai selinglung dan sebingung itu gitu kan. Tanya lagi namanya siapa. Dan aku inisiatif. Kalaupun misalnya tahu, pasti rumah tahu. Akhirnya aku nanya, Papa lagi di mana? Lagi main. Main di mana? Di daerah selatan. Ngapain? Ya lagi main, ada urusan aja. Itu di mana? Pokoknya posisinya ada batu dua batu, di dalamnya ada gua. Kayak gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian di dalamnya. Lalu aku karena pulang. Jangan di sana ngapain. Beberapa menit kemudian, Papa lagi di mana? Pantai Selatan. Itu posisinya ngapain? Ini katanya banyak orang yang minta tolong, banyak orang yang disiksa. Kayak gitu, akhirnya pindah lagi. Papa lagi di mana? Pulang, kata aku teh. Pulang. Jangan ada di situ. Ngapain di situ? Pulang, Papa punya rumah. Pulang lagi. Saya nggak sama Haji. Akhirnya pulang, kembali lagi. Aku tanya, Papa lagi di mana? Sancang. Ngapain? Banyak harta Gil di sini. Kayak gitu ya. Ngapain di situ? Udah, jangan aneh-aneh. Pulang sekarang juga, sekarang pulang. Oh, mundur lagi. Jangan ada di situ. Pap, saya nggak sama Haji. Akhirnya mundur lagi. Aku tanya lagi, Pap lagi di mana? Di Manglayang. Masih belum pulang juga tuh. Masih belum pulang. Jadi itu berkelana gitu kan. Jadi mungkin ada hubungannya antara yang di selatan itu, terus pantai selatan, terus ke Sancang, terus ke Manglayang. Ngapain di situ? Ger, kalau kamu pengen ini mah di sini banyak pusaka, banyak banget. Kalau mau mah nih ada, dikasih tahu ciri-cirinya, ada pohon besar, masuk aja ke situ, nanti juga udah jadi beda alam. Enggak, ngapain di situ? Udah pulang. Akhirnya bapak itu pulang. Aku tanyain lah, dari situ mulai agak ekspresi udah dapet, enggak terlalu kosong, tatapan kosong enggak. Papa lagi di mana? Di rumah. Nama papa siapa? Ini benar. Kalau ini siapa? Akhirnya aku menanyakan lagi yang berulang, yang aku tanyakan keluarga-keluarga terdekatnya, dan itu terjawab dengan benar. Dan bapak heran, kenapa nanya kayak gitu? Hari papa habis dari mana? Habis main, katanya. Main kemana? Astagfirullahaladzim. Tadi papa ada di sini, dari sini yang disebutin tadi. Aneh itu, gitu kan. Wah, kurang ajar ini. Akhirnya bapak marah tuh karena ngeganggu bapak tuh. Dan akhirnya aku menanyakan, emang kejadiannya kayak gimana? Iya, bapaknya lagi masak. Tiba-tiba ada yang numbrang gitu kan ya. Numbrang ke bapak. Tiba-tiba udah nggak ada di rumah katanya. Udah nggak ada di rumah. Akhirnya
berkelana lah di sana, mencari tahu informasi-informasi, dan ternyata ada yang janggal nih sama ritual yang ada di kamar tuh, gitu kan. Akhirnya menanyakan lah ke teman bapak, dan ternyata ada sebuah perjanjian sebelumnya. Jadi sebelum ada ritual di itu tuh Sudah ada perjanjian udah ada dulu. perjanjian dulu sama si iblis itu, jin itu, gitu kan. Dan dia mau menukarkan dengan harta dengan jiwa istrinya, kayak gitu. Dan emang berjanji dia akan udah ambil aja nyawa saya, tapi yang penting anak saya dan suami saya bisa kembali kayak kembali seperti lebih dari kemarin. Karena sebelumnya dia punya istri, pisah, udah kayak gitu kehidupannya menurun drastis, gitu kan. Dan si istri ini menghina kepada istri barunya dan suaminya, mantan suaminya. Makanya istrinya ini dendam. Dan akhirnya ke selatan melakukan perjanjian dengan jin itu. Salahnya adalah kalau misalnya dengan yang seperti itu jangan menjanjikan. Tapi kalau dia udah terlanjur kayak gitu, dan akhirnya itu nggak bisa dilepas, karena sudah berjanji. Dan bapak ngelihat emang harta ada di kamar tuh emang kelihatan, dari mulai uang, emas. Bapak sendiri dengan mata kepala ngelihat, gitu kan. Dan dari situ aku juga jadi ketakutan ya, karena ibaratnya mah cek bahasa Sunda nama ngebaleran. Jadi ini kesini, ini kesini, ini kesini, kayak gitu. Akhirnya aku nggak tinggal sama bapak. Sekarang bisa? Bisa. Aku tinggal sama teteh dulu, karena aku takut terjadi apa-apa, gitu kan. Aku ceritain semuanya ke teteh, dari A sampai Z semua aku ceritain. Udah, mendingan di teteh aja, bisa kamu kenapa-napa, mending di sini aja, katanya kayak gitu. Nah, beberapa hari aku di rumah teteh tuh, akhirnya bapak nelpon, Ger, kalau bisa mah mending pulang dulu, ini istrinya meninggal. Istri si ya, ritual mau meninggal, boleh nggak kesini? Bisa Rok lah. Akhirnya aku nyusul. Dengan aku melihat si korban istrinya itu tuh sangat-sangat tidak wajar meninggalnya, gitu kan. Dan itu udah dipastikan sama warga bahwa itu meninggal. Napasnya udah nggak ada, nadinya udah nggak ada, tapi meninggalnya aneh. Anehnya dengan jasadnya itu tuh pucat seperti tanpa darah, ada darah di situ. Dan matinya tuh tangannya, kalau misalnya orang biasa mati pasti lemas ya, gitu kan. Terus kalau misalnya meninggalnya udah lama pasti keras. Ini udah keras, tangannya tuh ngerengkol kayak gini, matanya ke atas, lidahnya keluar. Ya itu benar-benar serem sih. Dan setelah kayak gitu suaminya nangis, gimana ini caranya. Dan untungnya masih, ibaratnya masih basah ya. Akhirnya bapak bilang,
ini mah harus pakai ini. Ngasih saran. Ngasih saran. Dan harus ritual seperti ini. Dan alhamdulillahnya itu bisa kembali. Si istrinya kembali lagi, dan mungkin ibaratnya mati suri ya gitu kan, mati suri kayak gitu, kembali lagi ke jasadnya. Cuman sampai sekarang ya masih hidup, cuman keadaannya stroke gitu kan. Karena keras gitu, ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak gitu. Tapi cukup serem juga ya kalau misalkan kita tahu sendiri gitu bahwa rumah kita ada ritual untuk penembalan. Bahkan sampai kena juga terornya kan. Iya. Tapi lu untuk saat ini nggak ngikutin? Kadang masih ada ngikutin. Terus juga posisinya aku udah pisah sama orang tua. Aku ngekos sendiri. Itu pernah ada datang ke kosan, seperti halnya bau amis juga, seperti yang aku ceritakan di mimpi itu. Tiba-tiba di kamar mandi kayak ada suara air, suara ketawa yang menyeramkan, sebotol jatuh tuh, gelinding. Wah, aku langsung laporan lagi gitu. Jadi untuk sahabat dimensi, kalian bisa coba tanya ya ke orang tua atau orang-orang zaman dulu di daerah sekitar kalian. Siapa tahu mungkin rumah kalian pernah dipakai untuk ritual juga. Kita ambil positifnya dari cerita Kang Aji, negatifnya kita buang jauh-jauh. Kita cuma ngasih cerita, berbagi cerita aja ya. Terima kasih Kang Aji udah datang di dimensi lain, dan jangan lupa untuk sahabat dimensi di like, comment, and subscribe. Bye guys.